Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nugroho Haji, NIM C93218062 dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang nantinya studi kasusnya saya ambil dari Kantor Pertanahan Kota Metro Lampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran abstraknya mengenai pertanahan. Jadi, pertanahan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan umat manusia. Karena tanah itu merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, maka tidak menutup kemungkinan rasa manusia untuk ingin memiliki sebuah tanah itu juga tinggi. Jadi dari situ akhirnya timbul, dari rasa ingin memiliki itu timbul mulai dari mendapatkan tanah dengan cara yang halal hingga dengan cara yang salah atau haram. Bisa melalui mencuri atau menseketakan. Bisa mencuri, bisa dengan cara memanipulasi, bisa dengan cara bermacam-macam. Pokoknya tidak baik. Jadi tidak jarang permasalahan pertanahan itu di Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan dalam pengertian hukum bumi, selain permukaan termasuk urat tubuh bumi yang berada di bawahnya serta yang berada di bawah air secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 33 ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, tanah di Indonesia ini masih tetap, namun penggunaannya yang bertambah dan membuat nilai harga tanah itu juga ikut naik, sehingga seringkali menimbulkan konflik. Nah, oleh karena itu diperlukan penyelesaian secara tuntas yang dapat diterima para pihak yang berperkara atau yang bermasalah, sehingga tercipta keadilan di antara pihak yang berperkara. Permasalahan pertanahan itu sering berwujud merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa. Jadi permasalahan tanah itu atau segala bentuk yang menyangkut pertanahan, kepemilikan tanah itu sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Oke, kita masuk ke pengertian mediasi. Karena tema saya adalah mediasi, saya akan menjelaskan tentang mediasi. Jadi mediasi itu merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral, pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Jadi mediasi adalah upaya sederhana dan praktis dalam menyesuaikan persengketaan yang didahului dengan cara mencari dan mempertemukan kesepakatan pemecahan masalah dengan dibantu oleh seorang atau lebih selaku penengah yang bersifat netral dan hanya berfungsi sebagai fasilitator. Keputusan akhirnya berada pada kekuasaan pihak yang bersengketa yang dituangkan dalam suatu keputusan bersama. Penyelesaian sengketa melalui bentuk ini atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan dengan seseorang atau penasehat ahli atau melalui seorang mediator. Biasanya dalam menyelesaikan persengketaan itu, orang-orang lebih memilih menggunakan mediator yang ada di desa tempat tanah tersebut berada daripada di pengadilan pusat.
karena harga yang lebih murah dan cocok untuk orang-orang yang ingin menghemat harga atau menghemat pengeluaran lah. Baik, kemudian masuk ke materi selanjutnya. Para pihak selanjutnya bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Dalam hal ini itu pihak yang berperan sebagai mediator merupakan kesatuan dari pihak yang bersengketa dan bersifat tidak memihak. Jadi kalau bersifatnya itu dia memihak orang yang menuntut, ya nanti tidak akan menyelesaikan persengketaan tersebut. Jadi dibutuhkan mediator atau penengah yang netral. Baik, kemudian saya masuk ke materi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi ambil contoh sengketa tanah yang tentang penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah masuk ke dalam pasal penguasaan dan kepemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat. Kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak tanah negara maupun yang sudah dilekati oleh pihak tertentu. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan yang terjadi di Indonesia. Jadi kata-kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Salah satu contohnya sengketa penyerobotan tanah terdapat dua bidang tanah terletak di lokasi yang sama. Tanah milik pihak pengadu saat ini sudah didirikan bangunan oleh pihak teradu, yang kemudian tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam penyerobotan tanah tersebut. Nah, dikarenakan terdapat dua bidang tanah dengan sertifikat yang berbeda dalam satu lokasi yang sama, maka para pihak meminta kepada kantor pertanahan Kota Metro Lampung untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Berdasarkan hasil menunjukkan lokasi yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Metro, para pihak sepakat untuk menyetujui hasil penunjukan lokasi tersebut. Kemudian, tanah yang sudah didirikan oleh pihak pengadu dibeli oleh pihak teradu. Sedangkan permasalahan kedua yaitu masalah kita ambil satu contoh aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses tahapan penyelesaian sengketa tanah dari kasus tersebut. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan di Kota Metro, di mana kantor pertanahan Kota Metro sebagai mediator dilakukan sebagai berikut. Mediasi pertama bertempat di ruang rapat kantor pertanahan Kota Metro, yaitu agenda pemanggilan pihak pengadu atau pihak pelapor. Mediator kemudian menanyai maksud dan tujuan dari pengaju mediasi yang diajukan dari pihak pengadu untuk mengumpulkan informasi aktual. Kemudian pihak pengadu menjelaskan maksud dan tujuannya tersebut sehingga mediator dapat memperoleh dan yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk mempertemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, hasil dari sidang mediasi pertama tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditulis oleh Natulen. Nah, mediasi kedua bertempat di ruang rapat pertanahan Kota Metro, menindaklanjuti mediasi sidang pertama dan sidang kedua ini adalah pemanggilan pihak pelapor atau pihak pengadu. Nah, mediator menggali informasi dari apa yang diutarakan oleh pihak teradu untuk memperoleh data, sehingga mediator mempunyai data dari informasi yang diberikan oleh pihak pengadu dan pihak teradu. Dari informasi tersebut, mediator mengambil kesimpulan sehingga dapat diperoleh jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Dalam lingkup hukum formal, penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diatur dalam pasal 6 hingga pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian pertanahan. Jadi dari kasus tersebut dan cara penyelesaian dapat disimpulkan bahwa proses atau tahapan penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui mediasi berdasarkan aduan yang dilaporkan oleh pihak pengadu di Kantor Pertanahan Kota Metro Lampung, di mana Kantor Pertanahan Kota Metro sebagai mediator yang dilakukan sebagai berikut. Kantor Pertanahan memanggil para pihak secara terpisah untuk mengetahui kemauan masing-masing pihak. Kemudian setelah itu memanggil pihak secara terpisah di Kantor Pertanahan, dan Kantor Pertanahan melakukan pengecekan data fisik maupun data yuridis. Kemudian dari data tersebut, Kantor Pertanahan menemukan kedua belah pihak untuk penyelesaian dengan dijelaskan dan diarahkan oleh mediator. Kemudian putusan dalam mediasi ini terdiri dari dua antara lain. Yang pertama, pihak sepakat untuk sepakat, yang artinya mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan berhasil. Dari keberhasilan mediasi tersebut dibuatkan akta perdamaian yang didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dan yang kedua, para pihak sepakat untuk tidak sepakat, yang artinya mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan tidak berhasil. Kantor Pertanahan memberi saran pada para pihak untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi mediasi, yang saya ambil contoh kasusnya dari kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Metro Lampung. Baik, kurang lebih saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, dalam saya mengutarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu'alif dari HPIB kelompok 5 dengan NIM C73218048. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, nikmat dari segala sisi sehingga kita dapat melangsungkan aktivitas kita sebagaimana mestinya walaupun terhalang oleh pandemi yang sedang berlangsung saat ini. Dan semoga senantiasa kita diberikan selalu kesehatan untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, sehingga kita dapat masuk ke dalam golongan-golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan suatu materi yaitu tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi. Dan ini berlanjut kepada studi di Kantor Pertanahan Kota Metro. Tanah merupakan bentuk salah satu unsur yang terpenting bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah juga bukan hanya sebagai tempat tinggal, namun juga melangsungkan kesejahteraan kehidupan manusia tersebut. Namun di dalam melangsungkan kesejahteraan tersebut bukan hanya kepada manusia saja, namun kepada makhluk hidup lainnya yang hidup di atas permukaan tanah. Yang kemudian sebegitu pentingnya hubungan makhluk hidup dengan tanah itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pasal 1 ayat 4. Yang kemudian juga di dalam konstitusionalnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dalam pasal 33 ayat 3 yang mengenai bahwasanya bumi dan air
serta kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyatnya. Tanah di Indonesia sendiri masih tetap, namun dalam pemberdayaan penggunaannya itu masih sangatlah pesat pertumbuhannya sehingga menimbulkan harga naik pada unsur tanah itu sendiri. Dan itu bukan hanya menimbulkan harga naik terhadap unsur tanah tersebut, namun juga menimbulkan banyak konflik ataupun sengketa pertanahan yang terjadi di dalamnya. Permasalahan pertanahan tersebut sering muncul di dalam permukaan hukum, dan itu hidup secara aktual dikarenakan begitu pentingnya unsur tanah tersebut terhadap kehidupan manusia. Sehingga dari berbagai permasalahan ataupun sengketa-sengketa yang terjadi itu diperlukan adanya suatu pemecah permasalahan di mana untuk merelai atau menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut di antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga munculnya keadilan bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara tersebut. Dikarenakan unsur tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia itu juga merupakan hal penting bagi negara, yang dimana tanah merupakan suatu memiliki integritas penting bagi bagi negara, yang dimana dijadikannya suatu modal awal dalam dalam mewujudkan kemakmuran itu sendiri, ataupun kesejahteraan rakyatnya. Dikarenakan dari unsur tanah itu memang merupakan unsur-unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun negara. Pemahaman tersebut, maka semua perkara pertanahan atau permasalahan pertanahan tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu caranya adalah mediasi yang sedang dipopulerkan, yang kemudian hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Jadi kedua belah pihak yang sedang berperkara tersebut dapat terdiri dari satu ataupun dua ataupun lebih yang berperkara di dalamnya dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu sebagai fasilitator ataupun mediator ataupun disebut dengan penengah lah ya, yang dimana hal itu untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa pertanahan yang sedang terjadi ataupun yang sedang dialami oleh kedua belah pihak atau lebih yang sedang berperkara tersebut. Mediasi sendiri merupakan salah satu bentuk awal dari penyelesaian sengketa pertanahan, dan hal itu dapat ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya adalah mediasi dalam sengketa pertanahan, di mana penyelesaian sengketa pertanahan ini dengan cara ataupun dengan melalui mediasi ini merupakan pembiayaannya itu relatif lebih murah daripada melalui persidangan yang lewat perdata ataupun yang lainnya. Jadi kita masuk pembahasan kedua, yaitu penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi seperti itu. Jadi sengketa tanah yang pertama yaitu sengketa tentang penyerobotan tanah, yaitu penyerobotan tanah masuk ke dalam masalah penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai ataupun pendapat kepentingan mengenai status penguasaan di tanah tersebut. Jadi penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia, namun itu sudah berlangsung sejak lama, di mana hal itu memang sudah ada di zaman dahulu hingga saat ini seperti itu. Kemudian salah satu contoh sengketa penyerobotan tanah yaitu terdapat dua bidang tanah terletak di lokasi yang sama. Jadi tanah tersebut tuh masih di dalam satu daerah, satu kecamatan di kasus tersebut seperti itu. Namun ada dua permasalahan di situ, yang dimana tanah pemilik pihak pengadu saat ini sudah didirikan bangunan oleh pihak yang teradu, yang kemudian tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam penyerobotan tanah tersebut.
Dikarenakan terdapat dua bidang tanah dengan sertifikat yang berbeda dengan satu lokasi yang sama, maka para pihak meminta kepada kantor pertanahan Kota Metro untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang didasarkan kepada hasil penunjukan lokasi yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Metro. Para pihak sepakat untuk menyetujui hasil penunjukan lokasi tersebut seperti itu. Yang kemudian tanah yang sudah didirikan memiliki pihak pengadu dibeli oleh para pihak yang teradu seperti itu. Yang kemudian sedangkan dalam permasalahan yang kedua itu masalah jalan masih terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Jalan tersebut terletak di dalam rumah pelapor dan terlapor. Jalan tersebut diklaim oleh terlapor sebagai bagian dari terlapor sehingga pelapor tidak dapat mempergunakan jalan tersebut sebagai akses jalan. Setelah diperiksa ke lapangan, ternyata jalan tersebut merupakan jalan buntu. Pada dasarnya jalan pada prasarana yang transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang peruntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Maka dari itu jalan sendiri memiliki fungsi yaitu pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas angkutan jalannya yang didasarkan kepada ketentuan undang-undang. Jalan merupakan fasilitas umum dan memiliki fungsi sosial, maka sudah selayaknya jalan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat bukan perorangan. Yang hal ini seperti dijelaskan dalam UPA yang menyatakan bahwa fungsi sosial adalah bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seorang tidaklah dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Jadi tanah yang sudah dianggap milik sendiri itu merupakan kesalahan yang sangat fatal ya, karena kan jalan itu memiliki sosial dan hal itu apabila dianggap pemilik perseorangan itu akan menimbulkan rasa kerugian terhadap sosialnya seperti itu. Yang kemudian proses mediasi dimulai dengan adanya laporan pengaduan masyarakat dalam bentuk pemohonan mediasi yang disampaikan kepala kantor pertanahan Kota Metro melalui loket penerimaan. Selanjutnya pemohon mediasi tersebut diteruskan kepada subseksi penanganan sengketa konflik dan perkara pertanahan dengan disposisi dari pimpinan kantor untuk melakukan penyelesaian kasus yang diadukan tersebut. Kegiatan mediasi dilaksanakan berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa sesuai dengan pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan yang menyatakan bahwa apabila para pihak yang bersedia untuk dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1, maka mediasi dilaksanakan berdasarkan kepada prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan ketiga yang dimana proses tahapan penyelesaian sengketa tanah. Proses atau tahapan penyelesaian sengketa melalui mediasi di kantor pertanahan Kota Metro, di mana kantor pertanahan Kota Metro sebagai mediator. Jadi di antara kedua belah pihak yang sedang berperkara tersebut itu diselesaikan di kantor pertanahan Kota Metro sebagai pihak ketiga atau penengah atau mediator sekaligus fasilitator dalam menyelesaikan persengketaan yang sedang terjadi di antara dua belah pihak yang sedang berperkara tersebut seperti itu. Kemudian yang pertama adalah mediasi pertama yang bertempat di ruang rapat
kantor pertanahan Kota Metro, yaitu dengan agenda pemanggilan pihak mengadu atau pihak pelapor. Mediator kemudian menanyai maksud dan tujuan dari pengajuan mediasi yang diajukan dari pihak pengadu untuk mengumpulkan informasi awal atau disebut dengan kaukus, yang kemudian pihak pengadu menyelesaikan maksud dan tujuan tersebut sehingga mediator dapat memperoleh data yang nantinya dijadikan bahan untuk dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut sesuai dengan pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Hasil sidang mediasi pertama tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditulis oleh notulensinya tersebut. Kemudian sidang mediasi yang kedua bertempatan di ruang rapat kantor pertanahan Kota Metro yang menindaklanjuti mediasi pertama. Sidang mediasi kedua ini merupakan pemanggilan pihak terlapor dan pihak teradu. Mediator menjelaskan kepada pihak teradu tentang aduan dari pihak pengadu. Kemudian mediator menggali informasi dari apa yang diutarakan oleh pihak teradu untuk memperoleh data sehingga mediator mempunyai data dari informasi yang diberikan oleh pihak pengadu dan pihak teradu. Dari informasi tersebut mediator menarik kesimpulan sehingga memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang diadukan tersebut. Jadi di sidang kedua pemanggilan tersebut mediator itu menggali informasi sehingga menggali informasi tersebut demi mencapai suatu penyelesaian sengketa tersebut dari kedua belah pihak yang sedang berperkara tersebut. Kemudian setelah menggali informasi tersebut para pihak dari kedua belah pihak tersebut, selanjutnya mediator memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang mediasi ketiga. Untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan pada sidang ketiga, mediator sudah mempunyai data yang diperoleh dari keterangan para pihak. Data tersebut meliputi data yuridis dan data fisik. Jadi setelah menggali informasi dari dua belah pihak yang berperkara tersebut, maka mediator ini memiliki data yuridis dan data fisiknya dari apa yang sudah dilaporkan oleh kedua belah pihak yang sudah dipanggil pada sidang mediasi yang pertama tadi itu, seperti itu. Yang kemudian data tersebut data yuridis tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diadukan, sedangkan data fisik berupa denah lokasi tanah yang disengketakan dan lain-lain. Sidang mediasi ketiga tersebut dapat menemukan titik akhir yang dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah kesepakatan untuk damai, yang dimana sepakat maksudnya itu adalah para pihak sepakat untuk berdamai dan menyepakati hasil dari mediasi yang disarankan oleh mediator, seperti itu. Yang kemudian dengan kata lain, mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan berhasil setelah sepakat dengan berdamai melalui mediator melalui mediator tersebut, maka pemeriksaan lokasi tanah yang dijadikan sengketa tersebut. Pemeriksaan lokasi ini bisa dilakukan sebelum sidang mediasi ketiga, bisa juga dilakukan setelah sidang mediasi ketiga, tergantung dengan kesepakatan para pihak yang berperkara tersebut, seperti itu. Setelah melakukan pemeriksaan lokasi, karena para pihak bersepakat untuk berdamai, kemudian dibuat perjanjian perdamaian. Hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, yang dimana terdapat 2 poin. Jadi ada poin A dan poin B, dimana poin A-nya berisikan tentang dalam hal mediasi menemukan kesepakatan dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak. Kemudian ada B, perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan pada kepaniteraan dan pengadilan negeri setempat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti itu. Kemudian sepakat untuk tidak
menolak saran dari mediator. Dengan kata lain, mediasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan kota Metro gagal. Dalam hal mediasi tidak menemukan titik terang atau jalan keluar, mediator memberikan rekomendasi kepada para pihak yang menyelesaikan pihak yang bersengketa tadi, kedua belah pihak yang bersengketa tadi, apabila tidak memiliki titik terang, maka mediator menyarankan kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan tersebut kepada pengadilan negeri setempat sesuai dengan pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016, seperti itu. Dalam menentukan keberhasilannya ini ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Jadi para pihak bersengketa, kedua belah pihak yang bersengketa ini harus terang-terangan atau terbuka terhadap mediator untuk memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi oleh para pihak yang sedang berperkara ini, seperti itu. Kemudian model penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi menurut More digambarkan sebagai intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak-pihak yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih sebagai upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan masalah yang disengketakan para pihak tersebut. Nah, pencapaian terakhir, mediasi yang dilakukan kantor pertanahan kota Metro menggunakan pendekatan secara persuasif dengan menitikberatkan pada win-win solution untuk kedua pihak dengan mengedepankan prinsip asas keadilan. Pendekatan secara persuasif dibuktikan dengan kantor pertanahan kota Metro melakukan pendekatan dengan pemanggilan para pihak secara terpisah. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan masing-masing dari pihak yang bersengketa. Para pihak diberikan kesempatan secara transparan untuk mengajukan pendapat mengenai permasalahan tersebut. Kemudian kantor pertanahan melakukan penelitian lapangan untuk membuktikan kebenaran data yang diberikan oleh para pihak. Setelah diperoleh kebenaran data, para pihak dipertemukan dan mencari jalan keluarnya. Jadi output dari mediasi ini itu adalah para pihak tidak ada yang dirugikan dari putusan mediasi tersebut dan adil bagi para pihak sehingga asas keadilan bisa tercipta. Adil bukan berarti semua sama, tetapi adil di sini maksudnya adalah para pihak bisa menerima keputusan mediasi yang dibuat secara sukarela dan tidak ada pihak yang kalah ataupun menang. Jadi dianggap setara, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM C93218092 dengan mata kuliah penyelesaian sengketa, dan saya dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas B. Dalam kesempatan kali ini saya di sini akan membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa ini dengan jalur mediasi. Untuk pembahasan selanjutnya, sebelum membahas ke yang lebih detail-detail ke intinya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana pengertian-pengertian dari sengketa, pengertian-pengertian dari konflik, mediasi, dan yang lainnya. Nah, pengertian dari sengketa ini adalah di mana suatu keadaan yang mencerminkan para pihak yang mempunyai masalah. Jadi kedua pihak ini bermasalah dan masalah itu bisa berupa tanah, bangunan, dan yang lainnya. Yang menghendaki pihak lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, ya ini salah satu pihaknya ya untuk melakukan persengketaan ini, tetapi yang satunya menolak, makanya terjadilah sengketa. Nah, Sengketa ini bermula dari sebuah konflik. Nah, konflik itu sendiri pengertiannya yaitu berasal dari bahasa lain, yaitu configure, yang berarti saling memukul.
konflik ini dapat didefinisikan menjadi beberapa definisi, yaitu ada 3 definisi tentang apa itu konflik. Nah, konflik itu sendiri adalah yang definisi pertama, yaitu suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan. Untuk yang kedua, pengertiannya, konflik itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi sebuah pertentangan. Nah, jadi yang terakhir, yaitu pengertian definisi yang ketiga adalah konflik merupakan suatu kondisi yang dimana tidak ada kata kesepakatan dalam masalah tersebut. Nah, dari pengertian konflik itu sendiri bisa kita pahami bahwa karena tidak adanya keharmonisan, karena ada terjadinya pertentangan, dan karena ketidakadanya kesepakatan, maka timbullah suatu bukan konflik, suatu sengketa, yaitu permasalahan yang terjadi dari dua pihak atau lebih. Intinya dari pihak satu ke yang lainnya, bisa kelompok, bisa juga dengan seperti individu. Untuk selanjutnya, banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya konflik, seperti halnya dari politik, dari faktor ekonomi, faktor perdagangan, etnis, dan juga bisa juga dari perbatasan ini. Nah, biasanya yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu sengketa ini lebih dominan ke kayak sengketa ekonomi, sengketa tanah, sengketa dari perbatasan, tanah perbatasan, dan juga etnis. Lebih seringnya seperti itu. Itu dari pandangan saya. Nah, berawal dari munculnya keluhan dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang merasa haknya dilanggar, maka diperlakukan secara tidak wajar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya. Tahapan ini biasa disebut dengan tahapan pre-conflict stage. Ya. Apabila pihak yang lain menunjukkan respon negatif berupa sikap, bermusuhan, atau keluhan pihak pertama sehingga terjadi situasi konflik, kondisi ini meningkatkan ekskalasinya menjadi situasi konflik atau konflik stage. Nah, apabila konflik di antara pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke area publik di masyarakat, nah kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, maka situasinya meningkat menjadi sengketa. Nah, dan untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian dari arbitrase dan penyelesaian sengketa. Nah, definisinya yaitu merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian para ahli. Nah, seperti itulah. Nah, untuk dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk macam-macamnya sendiri itu dari akte penyelesaian sengketa ada 4, yaitu yang pertama konsultasi, yang artinya merupakan tindakan personal antara pihak yang bersengketa dengan klien dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut dengan konsultan. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu merupakan mediasi, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa ini melibatkan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini bersifat netral, tidak berpihak ke salah satu pihak yang bersengketa itu. Nah, pihak ketiga ini bersifat pasif dan bertugas sebagai fasilitator yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu negosiasi. Cara penyelesaian secara negosiasi ini berada di luar pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, untuk yang keempat yaitu konsiliasi. Konsiliasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak berpihak, dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bersifat aktif dan bertugas sebagai fasilitator dan konsiliator. Nah, ini selalu menanyakan bagaimana keinginan dari kliennya tersebut, tapi tidak memihak ke salah satu pihak. Nah, untuk pengertian yang selanjutnya yaitu pengertiannya dari arbitrase itu sendiri. Nah, arbitrase ini adalah berasal dari bahasa Latin arbitret, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan. Jadi ini keputusannya bukan berasal dari
keputusan saling adu mulut ya, karena mencari keadilan bagi masyarakatnya dari kebijakan yang sudah ditentukan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang akte penyelesaian sengketa ini, dalam perjanjian arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Nah, pastinya penyelesaian ini didasarkan kepada perjanjian arbitrase itu sendiri, yang dimana dibuat secara tertulis dan pihak yang bersengketa. Nah, jadi biar ada bukti antara pihak yang satu dengan yang lainnya, bagaimana perjanjian mereka tersebut yang biasanya di situ ditandatangani di atas materai agar tidak terjadi pelanggaran sengketa. Ada satu pengertian lagi, yaitu pengertian dari mediasi. Nah, mediasi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang berbunyi mediare, yang berarti berada di tengah. Nah, menurut pasal 1 angka 6 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor 2 tahun 2003, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediator ini sendiri adalah pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak dalam membantu menyelesaikan sengketa. Jadi, ketika kliennya meminta ini itu, jadi mediator ini hanya bertugas mengawasinya saja dan membantunya, tapi tidak memihak ke salah satu pihak. Nah, dan fungsinya sebagai konsiliator, sebagai penerjemah, sebagai narasumber, sebagai penyandang, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi fungsi dari mediator tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang makalah saya. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi gitu. Nah, sebelumnya bahwa tanah ini merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk di kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Nah, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memiliki sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Begitu pentingnya kedudukannya, tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya permasalahan tentang pertanahan, yaitu sebuah konflik. Karena berawal dari konflik itu sendiri, maka terjadinya suatu sengketa. Nah, jadi sengketa berasal dari sebuah konflik. Nah, konflik itu sendiri yaitu konflik tentang permasalahan terjadinya tanah yang diperebutkan oleh masyarakat atau oleh seorang individu ke kelompok atau individu ke individu lainnya. Nah, dalam makalah saya ini untuk yang pembahasan awal yaitu mediasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak netral, yaitu pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus yang dikonflikkan tersebut. Ya, itu karena hal ini berada di luar pengadilan. Nah, jika itu di dalam pengadilan berarti penyelesaian sengketa jalur mediasi ini sudah gagal. Nah, berhubung ini masih di luar pengadilan, maka pihaknya itu masih bersifat netral dan tidak bisa memutus dan tidak boleh memihak ke salah satu pihak. Untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi ini di kasus yang pertama yaitu sengketa tentang penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah ini masuk ke dalam masalah penguasaan dan kepemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi. Nah, persepsi bukan hanya persepsi, akan tapi nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak atau wewenang. Biasanya kalau seperti halnya skripsi itu ada hak ciptanya, jadi kalau kita yang lain mengupas itu pasti kena ternitin ya, seperti itu. Nah, penyerobotan tanah ini bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia ya, karena diartikan
penyerobotan ini diartikan suatu perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau ruang orang lain yang bukan merupakan haknya. Contohnya yaitu terdapat 2 bidang tanah yang terletak di lokasi yang sama. Tanah milik pihak pengadu saat ini sudah didirikan bangunan oleh pihak teradu, yang kemudian tanah tersebut menjadi objek sengketa dalam penyerobotan tanah tersebut. Nah, dikarenakan terdapat 2 bidang tanah dengan sertifikat yang berbeda dalam satu lokasi yang sama, maka para pihak meminta kepada kantor pertanahan kota Metro, ya, karena kasus ini kita berada di Metro, ya, untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut. Nah, berdasarkan hasil penunjukan lokasi yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan dari surveinya, para pihak sepakat untuk menyetujui hasil yang ditunjukkan, hasil penunjukan lokasi tersebut. Kemudian tanah yang sudah didirikan milik pihak pengadu dibeli oleh pihak teradu. Sedangkan permasalahan kedua yaitu masalah jalan masih terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Jalan tersebut terletak di depan rumah pelapor dan terlapor. Jalan tersebut diklaim oleh terlapor sebagai bagian dari terlapor. Proses penyelesaiannya ini, kasus yang penyerobotan tanah tersebut yang baru saja saya jelaskan itu, tahapan-tahapan yang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di kantor pertanahan Kota Metro yang tentang penyerobotan tanah. Mediasi yang pertama bertempat di ruang kantor pertanahan Kota Metro, yaitu dengan agenda pemanggilan pihak. Kita panggil pihak pelapor. Nah, salah satu pihak dulu agar tidak langsung terjadi bentrok satu sama lain, tidak menambah konflik. Makanya dipanggil satu pihak pelapor. Nah, setelah itu mediator kemudian menanyai maksud dari pelapor mengajukan mediasi yang oleh pihak pengadu yang untuk mengumpulkan informasi apa yang dimau oleh pihak pelapor tersebut. Nah, setelah selesai, nah kemudian pihak mediator memanggil pihak, bisa keesokan harinya ya, memanggil pihak dari terlapor. Nah, setelah itu menanyakan apa maksud dari pihak terlapor tersebut. Nah, setelah menanyakan tujuannya pelapor tadi, nah pihak mediasi ini diharapkan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Pasal 40 Ayat 1, yaitu tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan nomor Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Menteri. Nah, sidang mediasi pertama ini tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara mediasi yang ditulis oleh notulen. Nah, untuk yang sidang yang kedua yaitu bertempat di ruang rapat kantor juga, yaitu di kantor pertanahan Kota Metro untuk menindaklanjuti mediasi yang pertama tadi. Nah, sidang mediasi ini adalah pemanggilan pihak terlapor ya, atau yang teradu, yang teradu. Mediator lalu menjelaskan kepada pihak teradu tentang aduan dari pihak pengadu. Nah, kemudian mediator menggali informasi dari apa yang yang diutarakan oleh pihak teradu untuk memperoleh data. Nah, sehingga mediator yang mempunyai data dari informasi yang teradu yang diberikan oleh pihak pengadu dan pihak teradu, dari informasi tersebut mediator menarik kesimpulan sehingga diperoleh jalan keluar dari permasalahan yang diadukan tersebut. Nah, untuk yang sidang yang ketiga, sidang mediasi yang ketiga, yaitu mediator memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang mediasi ini dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan. Nah, pada sidang ketiga ini mediator sudah mempunyai data yang diperoleh dari keterangan para pihak. Data tersebut meliputi data yuridis, data fisik. Nah, data yuridis ini berkaitan dengan permasalahan yang diadukan, sedangkan data fisik berupa denah lokasi tanah yang disengketakan dan lainnya. Mediasi ketiga ini dapat menemukan titik akhir ya. Nah, titik akhir ini bagi pihak teradu dan pengadu ini ada 2 titik akhir ya, yaitu sepakat untuk berdamai. Nah, jika
mereka ini sepakat untuk berdamai, berarti dengan menyepakatinya hasil keputusan dari pihak mediator, mediasi ini berhasil dilakukan. Sepakat untuk berdamai, para pihak dan mediator meninjau atau pemeriksaan lokasi tanah yang dijadikan sengketa. Nah, setelah yang di Kota Metro tersebut, setelah itu dilakukan setelah sidang mediasi ketiga, bisa juga tergantung dari kesepakatan para pihak yang bersengketa, jadi bisa kapan saja. Dan kesepakatan yang kedua yaitu kesepakatan akhir bagi kedua belah pihak. Untuk yang kedua yaitu sepakat untuk tidak sepakat, yaitu bahwa artinya pihak ini menolak saran dari mediator. Dengan kata lain, bahwa mediasi tersebut yang dilakukan di kantor pertanahan Kota Metro ini gagal. Nah, dalam mediasi ini jika tidak menemukan titik terang atau jalan keluar, mediator memberikan rekomendasi kepada para pihak ini untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa tanah tersebut di pengadilan negeri setempat yang ada di Kota Metro tersebut, sesuai pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Selanjutnya, karena di dalam makalah saya itu dijelaskan ada 4 kasus, tapi di sini saya menjelaskan caranya, yaitu penyelesaiannya, yaitu satu kasus yaitu tentang penyerobotan tanah yang ada di kota pertanahan Kota Metro. Nah, karena kasus-kasus yang lain yang ada di makalah ini penyelesaiannya juga hampir sama, yaitu yang sidang mediasi pertama memanggil pihak pengadu, terus menanyai hal-hal apa yang dimau, terus dicatat sama pihak mediator. Nah, setelah itu untuk sidang yang kedua yaitu memanggil pihak yang terlapor, dan lalu menanyai apa kemauannya. Nah, setelah itu sidang yang ketiga yaitu memanggil kedua belah pihak dan memutuskan hasil akhir apa yang dimau oleh kedua pihak tersebut agar tidak terjadinya konflik lagi. Nah, hasil akhirnya bisa sepakat untuk tidak sepakat dan sepakat untuk sepakat. Nah, jika sepakat untuk tidak sepakat, berarti mediasi itu gagal dan pihak mediator menyarankan untuk penyelesaian sengketa ini diselesaikan di pengadilan negeri setempat. Nah, seperti itulah penyelesaian kasus sengketa dari makalah ini, yaitu semuanya sama. Jika tidak bisa di kantor pertanahan Kota Metro atau di kantor pertanahan, maka akan dilakukan di pengadilan. Itu adalah untuk tahapan selanjutnya, karena tahapan yang pertama pastinya di luar pengadilan agar untuk menghemat biaya yang dengan pihak yang netral. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Bila banyak salah, saya mohon maaf, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.